Shalom teman-teman, ini Lala. Thank you sebelumnya for watching this video. Hari ini saya mau cerita tentang pengalaman saya. Saya baru pulang dari Indonesia karena Papa saya baru pulang ke rumah Bapa di surga. Entah mengapa di dalam hati saya ada urging untuk bikin video ini. Saya percaya mungkin ada orang di luar sana yang membutuhkan video ini. Saya mau cerita sebentar tentang Papa. Dalam masa hidupnya, saya sebagai anak, saya punya papa yang cukup keras. Bukan cukup keras mungkin, keras orangnya. Tetapi dia itu benar-benar fun. Dalam perjalanan hidup, saya sebagai anak, karena saya turunannya, saya juga punya sifat yang papa punya gitu ya. Saya termasuk orang yang keras. Dan saya anak pertama. Saya punya 2 adik, laki-laki semuanya. Di dalam kita sebagai hubungan keluarga, kadang-kadang kalau kita lagi diskusi atau ada masalah atau apapun, terus terang kita suka berargumen gitu. Maksudnya saya sama papa, apalagi saya anak pertama. Walaupun saya anak perempuan satu-satunya, tapi saya yang paling sering berargumen sama papa. Dan banyak seringkali ya kita beda pendapat gitu ya. Tetapi despite dari semuanya, saya melihat papa itu, walaupun kita sebagai manusia, saya percaya nggak ada yang sempurna, termasuk papa saya. Di dalam ketidaksempurnaannya papa sebagai manusia, saya melihat kasih yang sempurna. Buat kita, anak-anaknya. Satu hal yang saya mau cerita. Di dalam kehidupannya papa, saya melihat atau bisa sedikit mengerti tentang papa kita di surga. Kekristenan memanggil Tuhannya sebagai Bapa. Kita punya Bapa di surga yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Melalui hubungan saya dengan papa saya yang di dunia, saya melihat sedikit banyak tentang gambaran papa kita di surga. Seperti yang tadi saya bilang, saya sebagai anaknya, kadang kalau kita diskusi atau beda pendapat atau ada masalah, kita argumen. Tapi saya tidak pernah meragukan, walaupun kita beda pendapat, walaupun kadang-kadang sangat keras, sometimes we have to agree to disagreement gitu ya. Tapi saya percaya apa yang papa ngomong buat saya itu pasti yang terbaik. Saya yakin di dalam hati saya nggak pernah ragu kalau papa itu merancangkan sesuatu yang tidak baik buat saya. Dia pasti memikirkan apa yang paling baik. Dia pasti merencanakan
apa yang paling bagus. Papa pasti menyediakan apa yang terbaik yang dia bisa buat anak-anaknya. Kalau saya melihat semuanya, saya berpikir, bagaimana dengan Bapa kita di surga? Kalau Papa saya yang di dunia aja sebagai manusia yang tidak sempurna, dia selalu memberikan yang terbaik. Papa saya bukan orang yang kaya atau berlimpah, tapi saya tidak pernah kekurangan. Dia seorang pekerja keras. Dia selalu berusaha untuk mencukupi kita. Sebagai anak-anaknya, dia sangat bertanggung jawab. Kalau saya boleh belajar dari kehidupannya, atau satu kata yang boleh saya bilang tentang Papa, dia seorang yang sangat setia. Dia melakukan mungkin hal-hal yang kecil buat kita gak berarti. Kita dalam satu keluarga besar punya WhatsApp group. Setiap pagi, Papa selalu bilang, "Selamat pagi, saudara-saudaraku. Biar kita tetap sehat, tetap semangat, selalu percaya kepada Tuhan." Something kayak gitu. Sehari demi sehari, dari mungkin WhatsApp itu dibikin ya, WhatsApp group itu dibikin sampai Papa nggak ada. Setiap hari tidak pernah tidak, pasti ada salam itu pagi-pagi dari Papa. Walaupun seringkali nggak ada yang balas gitu. Mungkin kita pikir setiap hari message-nya hampir sama gitu ya. Tapi dia consistently bikin itu. Sampai hari dimana hari dia dipanggil Tuhan, kita nggak dapat lagi message itu di grup. Tapi itu Papa. Saya percaya dia sudah ada di sana bersama Bapa saya di surga. Saya nggak tahu bagaimana dengan semua saudara-saudara kalian semua. Mungkin ada orang yang dari kecilnya tidak punya Bapa. Entah karena keadaan, entah karena situasi, entah karena apapun. Tapi saya cuma mau bilang, setiap masing-masing kita, apapun keadaannya, saat ini saya cuma mau menawarkan. Saya beruntung, setidaknya 43 tahun saya hidup, saya punya Papa yang diberi sama Tuhan. Yang mungkin saya dari kehidupan Papa belajar tentang Papa saya di surga. Kalau Papa saya di bumi, di dunia yang Tuhan berikan buat saya, bisa sebegitunya. Apalagi kita, Papa kita di surga, yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Dia pasti memberikan kita jauh lebih baik. Karena dia Tuhan yang sempurna, kasih-Nya sempurna, perbuatannya sempurna, pemikirannya tentang kita sempurna. Dia memberi yang terbaik. Walau kita kadang gak mengerti, seperti saya. Kadang kalau saya berdebat sama Papa, saya bilang, gimana sih, apaan sih?
Aku nggak ngerti Papa mikirnya gimana sih. Cuman tidak pernah saya ragukan kalau Papa selalu mikir yang terbaik buat saya kan. Apalagi Papa kita yang di surga. Satu hal, percayalah, kekristenan bukan sesuatu yang abstrak. Dalam kehidupan kita, ada Bapa yang di surga yang menunggu kita untuk memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Kita cuma harus menerima kasih-Nya. Buat mereka yang ada di sana, saya percaya kalau sampai di dalam hati saya ada urging untuk bikin video ini, saya percaya ada, walaupun cuma satu orang yang membutuhkan. Kalau kamu lihat video ini, percayalah, pergi kepada Bapa di surga. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, kita ada di dalam rencananya, kita ada di dalam pikirannya, kita ada di dalam kasih-Nya, kita ada di dalam kehendak-Nya yang sempurna. Balik kepada Bapa di surga. Seperti Papa saya, kita semua punya waktu yang diberikan Tuhan di muka bumi ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Jadi saat ini, balik kepada Papa kita di surga. One day, kita semua juga akan menghadap Bapa kita di surga. Dan saya berdoa waktu itu terjadi, Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Waktu saya mau bikin video ini, saya bilang, "Tuhan, saya mau bilang apa?" Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya lihat ini, buku ada di tempat recycle bin. Ini buku mau dibuang. Saya kaget. Pertama saya buka halaman pertama, tiba-tiba ada tulisan gini, "Father's Day is coming up in September. Little that I know." Saya bahkan lupa kalau hari ayah akan sebentar lagi tiba. Dan saya baca di dalam satu halaman pertama ini mengingatkan tentang Abraham sebagai bapa orang beriman yang menyerahkan Ishak anaknya yang tunggal untuk diserahkan sebagai gambaran Tuhan Bapa kita di surga menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk tebus setiap dosa kita. Percayalah, kalau saya nggak pernah ragu tentang Papa saya yang baru saja berpulang ke rumah Bapa di surga. Apapun yang Dia bikin, selalu yang paling bagus buat anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Percaya pada kasih-Nya, percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, melalui anaknya, melalui pengorbanan anaknya. Kasih itu sampai pada kita semua. Let's pray. Tuhan, Lala berdoa buat semua teman-teman yang ada di luar sana. Tuhan, percaya Engkau melihat setiap hati. Kalau saat ini Tuhan, mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan, ada apapun Tuhan yang ada di dalam hati kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau kembali kepada kasih-Mu, kembali kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa itu turun pada setiap kami. Peluk kami Tuhan,
peluk kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya berdoa kalian semua diberkati. Haleluya. Amin.